sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang berada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Dari Gereja Toraja Jemaat Rama, kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, Minggu 13 November 2022, kita berada dalam tema Suriah Kebenaran akan terbit. Dan sebagai pelayan firman pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Ayub Pamewa, MTH dari Gereja Toraja Pniel Perumnas. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Sambil masuknya Alkitab, pendeta dan majelis yang bertugas. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Setelah kita menjalani kehendak dan kehidupan bebas kita sepanjang minggu ini, maka tiba saatnya kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan,
sambil kita mengevaluasi kehidupan kita. Seraya kita datang mengaku dosa di hadapannya. Dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan merenungkan pujian yang kita lakukan, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara, Allah memang membenci dosa, tetapi Dia juga tidak sampai hati kalau manusia itu terhukum, bahkan manusia itu hidup di dalam ketidakpengharapannya. Dia tidak menginginkan manusia itu binasa. Karena itu melalui pengakuan kita secara sungguh di hadapan Tuhan,
Ia menyambut kita dengan berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bersyukurlah saudara-saudara untuk pengampunan dosa kita, dan oleh karena itu jalanilah hidupmu sesuai dengan kemurahan kasih Tuhan dan dengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maliaki pasal 4 ayat yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatannya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat.
keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Merespon pembacaan Mazmur, kita memuji Tuhan dari Mazmur 98 ayatnya yang kedua. Bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah. Bermasmur bagi yang setia, hai segenap manusia. Gambus kecapi dan nafiri, bunyikanlah dengan seru, biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Tiba saatnya Tuhan akan menyapa kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan beberapa bacaan firman Tuhan akan kita baca dengar dari dalam Alkitab. Mari kita persiapkan bacaan-bacaan itu, saudara. Bacaan pertama terdapat dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bacaan ini adalah bacaan utama kita. Bacaan kedua terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6 sampai 13. Dan bacaan kita yang ketiga, bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 21. Pada ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-19. Sedianya bacaan-bacaan ini telah kita persiapkan, maka baiklah kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di sapa Tuhan. Mari berdoa. Tuhan melihat dan mendengar kerinduan kami, bahwa pada saat ini kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tetapi kami sungguh mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami sangat terbatas untuk menjangkau apa maksud Tuhan di balik perkataan-perkataan yang kami baca dengar ini. Kami mohon pengertian hikmat Roh Kudus kiranya berkuasa atas hidup kami, memberkati pikiran kami, hati kami, dan juga memberkati hamba-Mu yang telah siap menyampaikannya kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang pertama. Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagiku akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dari hukum-hukum. Sesungguhnya menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Tesalonika 3 pasal 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Amin. Haleluya.
Injil Yesus Kristus sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian perkataan-perkataan kitab suci. Kure sumanga puang tukadami. Tukadami Tukadami kure sumanga puang.
Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencermati kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai hari ini, baik itu terjadi di negara-negara di luar Indonesia maupun yang terjadi di Indonesia, di Makassar. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara, di saat kita melihat dan memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan di dalam Alkitab tentang masa di mana Yesus akan datang untuk kali yang kedua, kira-kira nang lasai to ngamuraka itu puang matua. Sabak nang yan na di pemaranga temei kejadian tak ebang mo tutang la payan, tak ebang mo tutang la sundun susi tu na sangan na puang matua. Kumua akan terjadi peperangan. Terjadi permusuhan, kebencian, terjadi kelaparan. Dadi itu disangka kamasagaran lino sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dem parakatu tangpayan. Masih adakah yang belum terjadi? Payan nasang molek. Ia motona disanga kumua kita sementara menjalani kehidupan di dunia ini saudara-saudara. Dalam pengakuan iman gereja Toraja disebut sebagai kita berada pada masa atau zaman akhir zaman menuju zaman akhir. Lama apa ngujuki lakwatu mak katampakanna. Jadi sementara ketika kita menjalani kehidupan ini saudara-saudara adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Tak enak balik tu kadang napo matua, napo kadang nasang napo matua saya mempayan nasang, ditiro diragi. Persoalan pertanyaan kepada kita saudara-saudara, kira-kira ada di antara kita yang punya alasan selain alasan Tuhan mengapa Yesus belum datang pada hari ini? Pada tanggal 13 November jam 9 lewat belum digenapi janji itu. Dari kita tuh bisa memberi alasan mengapa Yesus belum juga datang. Bukankah semuanya sudah terjadi? Dia katakan sebelum aku datang akan ada peristiwa-peristiwa itu. Mengapa Yesus belum datang? Saudara-saudara, kalau tidak ada yang mau menjawab, mungkin ada yang menjawab dalam hati. Saya punya keyakinan dan mungkin kita semua punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan belum datang hari ini, saudara. Hari Minggu tanggal 13 November atau mungkin tadi malam belum datang, sahabat. Nakua kedatangannya itu seperti pencuri. Mengapa? Pemahaman saya bahwa ia belum datang, dia menunda kedatangannya untuk kedua kalinya seperti janjinya karena kalau ia datang sekarang ini, jam ini, detik ini, maka sangat dipastikan saudara-saudara bahwa akan banyak manusia di dunia ini. Baik orang percaya yang mengaku dirinya anak Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang akan binasa. Saya pastikan itu.
Oh, tatiro-tiro kami sa kakak-kakak kali talante sa minggu. Pempirang ki berbuat dosa. Dan apakah kita layak di hadapan Tuhan? Dalam menjalani kehidupan kita sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan kita, aktivitas karya, pengabdian, pelayanan kita. Kumpai tilende eki umpapayan tu susi nakamalina nanga ana pumatua madosomi ke itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, alasan Tuhan belum datang hari ini saat ini karena Tuhan masih memberi kesempatan, masih memberi waktu, masih memberi peluang kepada kita. Karena itu Ia menunda kedatangannya. Dan rupanya Bapak Robert Patterson setuju juga dengan itu, saudara-saudara. Seorang penulis buku mengatakan bahwa kemungkinan besar Tuhan tidak datang saat ini untuk memenuhi apa yang Ia janjikan, menggenapi apa yang Ia katakan. Karena kalau Ia datang sekarang dan detik ini juga, maka kemungkinan besar tidak ada orang yang selamat. Saudara, kehidupan kita itu ibarat SIM card yang ada di gadget HP kita masing-masing. Batas aktif itu hanya 60 hari. Kalau tidak diisi pulsa, saudara-saudara, itu berada pada masa tenggang. Kehidupan kita, saudara-saudara, harus terus menerus diisi, dibaharui, saudara-saudara. Kalau kita tidak seperti itu, maka ada saatnya nanti kehidupan kita tidak berada pada keadaan unlimited. Oleh karena itu sekali lagi, ya, kehidupan kita seperti SIM card yang harus direaktivasi. Isilah terus supaya terus aktif. Dan apa yang dikatakan saudara-saudara dalam bacaan kita, Nabi Maleaki bacaan utama ini, sebenarnya itu. Ketika pertama saudara-saudara, orang-orang yang dikatakan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia orang-orang gegabah. Orang-orang gegabah itu saudara-saudara dalam persamaan kata adalah orang yang angkuh. Orang yang congkak. Bahkan kalau kita menelisik dalam bahasa Alkitab asli, bahasa Ibrani, gegabah itu dari bahasa zed yang berarti bahwa orang yang kurang ajar. Orang-orang ini saudara-saudara, orang yang tidak mau mendengar teguran. Orang yang tidak mau menerima nasihat-nasihat Tuhan melalui Taurat Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Saudara, kita masih ingat bacaan-bacaan kita hampir 1 bulan ini itu mengingatkan kita, mengajak kita saudara-saudara untuk benar-benar mengoreksi diri. Kumoenang ternyata madosa liuki jolona pumatua. Kita diajak selama kurang lebih 1 bulan ini untuk menyadari keberdosaan kita. Karena itu jangan kita berkanjang di dalam dosa, segeralah berbalik. Basuh dan bersihkanlah. Jangan sampai kehidupan kita, dikatakan dalam Nabi Yesaya, kehidupan umat Tuhan itu berakibat fatal seperti kehidupan Sodom dan Gomora. Tidak ada orang yang siap rela bertobat.
Nabi Maleaki di sini saudara-saudara mengingatkan umat Tuhan juga, tidak hanya kepada orang yang tidak percaya, tidak hanya kepada orang yang Pak BC, orang yang gegabah, orang yang angku dan congkak, orang yang kurang ajar, tetapi juga dinubuatkan kepada umat Tuhan yang mengaku diri umatnya Tuhan, anaknya Tuhan. Secara khusus umat Tuhan yang memperlihatkan kerohanian atau kehidupan kerohanian dalam ibadah-ibadah yang mereka laksanakan, baik itu ibadah seremonial maupun ibadah aksi. Ternyata nampak saudara-saudara di mata Tuhan bahwa ibadah-ibadah yang mereka selenggarakan itu adalah ibadah yang asal-asalan saja. Formalitas hanya untuk mau mengelebui orang lain bahwa dia beribadah, dia orang benar, dia orang suci. Dikatakan dalam bacaan kita khususnya pasal 1, umat Tuhan itu dalam memperlihatkan kehidupan kerohanian itu benar-benar telah mencemari kekudusan Tuhan. Mereka datang membawa persembahan mereka. Beberapa minggu yang lalu mereka datang dengan persembahan perpuluhan mereka. Tetapi ternyata di sini dikatakan bahwa persembahan yang mereka bawa itu saudara-saudara, persembahan yang penuh dengan kecemaran. Roti yang mereka bawa, roti yang cemar. Binatang yang mereka bawa mungkin besar, harganya mungkin mahal. Tetapi binatang-binatang itu saudara, binatang yang cacat, buta, timpang, sakit. Bahkan ada juga yang datang mungkin dalam jumlah besar tetapi hasil rampasan. Persembahan dari hasil curian. Mencemari kekudusan Tuhan. Dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Umat Allah. Tidak sampai di situ saudara-saudara, hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan ini juga melakukan yang namanya perselingkuhan rohani. Mereka ada yang menikah dengan anak-anak dari bangsa asing. Perselingkuhan jasmani. Dikatakan dalam pasal 2 ayat 11 dan 14 dikatakan di situ bahwa ada di antara mereka bahkan banyak suami-suami yang tidak setia pada pasangannya. Tuhan benci perceraian, saudara-saudara. Dengan kata lain, bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum yang dinubuatkan oleh Maleaki bahwa akan ada saatnya kehidupan itu seperti dibakar oleh api yang menyala, sumbernya dari sekam, jerami yang terbakar panas. Maka Tuhan masih menunggu umat Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan semua manusia. Tuhan masih memberi peluang, bahkan memberi diskon saudara-saudara. Karena apa? Kapan diskon itu sudah lewat maka ya tidak akan berlaku lagi garansi kehidupan kita. Ada seorang pemuda saudara-saudara bermimpi. Sebelum ia meninggal, dia bermimpi sehari sebelum dia meninggal. Dia bermimpi dibawa malaikat Tuhan untuk jalan-jalan
di kamar yang bertuliskan neraka dan sorga. Malaikat Tuhan membawa pemuda ini untuk melihat-lihat kedua tempat ini. Dia masuk pertama ke tempat yang bertuliskan neraka. Dia lihat, wah, luar biasa tempatnya. Penuh dengan gegap gempita, orang menyanyi di dalam, bersukaria. Ya, dia katakan, aduh, berbeda seperti yang pernah dikatakan oleh pendeta Bertapatu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendeta Agustinus Pali bahwa neraka itu begitu mengerikan. Orang tidak setia, orang tidak betah di dalam karena begitu menderitanya. Tapi ternyata neraka ini dalam mimpi anak muda ini dia lihat, kok seperti ini, berbeda sekali. Lalu dia masuk lagi ke kamar yang bertuliskan sorga, saudara-saudara. Dan ternyata apa yang dilihat, dia juga kaget karena selama ini Bapak Petrus Tangkello katakan sorga itu ya penuh dengan sukacita, penuh dengan tapi ternyata di dalam dia lihat masuk, oh nah, mami salan siarilan, ya. Orang hanya cuma baca-baca Alkitab di dalam, bahkan ya penuh dengan bau minyak gosok. Tidak seperti di kamar tadi yang harum karena penuh dengan gadis-gadis cantik. Dan duka tuh gadis-gadis yang menggunakan pakaian yang tidak cukup kainnya. Salah Pak Pendetaku ini dulu. Lalu disuruhlah pemuda ini untuk memilih mana yang dipilih. Dia pilih yang pertama, memilih tempat yang bertuliskan neraka. Sesudah itu saudara-saudara, matilah pemuda ini. Dan dikatakan bagaimana tetap pendirian memilih ini? Ya, dia memilih. Dia kaget saudara-saudara ketika dia mulai melihat, membuka pintu dan melihat suasananya berbeda. Seperti ketika dia dalam mimpi kemarin. Kemarin dia lihat, di sini kemarin orang senang-senang, orang menyanyi-menyanyi, suasana penuh dengan sukacita. Loh, sekarang kok betul-betul mengerikan dan penuh dengan penderitaan. Dan dia, tak secara karena salah tiro. Ternyata betul, tulisan neraka memang betul penderitaan di situ. Dia tanya kepada malaikat, bos, teh syarah aku salah kamar teh, nah kok ata tiro tulisan nado. Nah kami teh mangurah, nah sama ikut tiro. Tempat ini penuh dengan sukacita, tempat ini penuh dengan kegembiraan dan sebagainya. Kok berubah dengan situasinya penderitaan? Nah sorry bos, kemarin itu diskon, promo sudah berakhir. Ya, saudara, kita menjalani kehidupan kita di dunia ini selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Kita tidak tahu berapa usia kita menjalani hidup di dunia karunia Tuhan ini. Kita mengisinya, kita bebas melakukan apa saja. Tidak ada intervensi Tuhan ketika kita mau melakukan ini dan itu. Ketika kita berbicara kepada orang lain, kita menghujat, menghakimi orang, tidak pernah Tuhan katakan jangan katakan itu, jangan buat. Kita bebas. C.S. Lewis mengatakan ada dua sifat manusia di dunia ini, saudara-saudara. Pertama, orang yang selalu berkata di dalam hatinya, Tuhan, kalau aku mau mengatakan ini dan itu, ketika aku melakukan ini dan itu, biarlah aku melakukannya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Itu ciri orang yang pertama. Tapi ada juga orang dalam kehidupan ini, entah itu saudara dan saya enggak tahu, yang berkata di dalam hidupnya, Tuhan, ketika aku mau melakukan ini, berbuat itu,
mengatakan ini kepada saudaraku, berbuat itu, apa maumu Tuhan? Apa urusanmu Tuhan? Karena itu saudara-saudara, selagi hidup masih diskon, isilah hidup ini. 2 Tesalonika bacaan kita yang kedua tadi mengatakan bekerjalah, mengabdilah, berkaryalah. Tapi jangan sampai berkarya lupa Tuhan. Bekerja tangan mulut juga. Mencemo itu tidak bagus. Jangan lupa berdoa. Saudara-saudara, Maleakhi dalam bacaan ini ketika ia menubuatkan, sebenarnya ingin mau mengatakan bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum kengerian yang begitu dahsyat datang menimpa bagaikan nyala api perapian, akan ada nabi sebelum peristiwa itu. Dikatakan tadi bahwa Elia dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan mau datang. Artinya apa di sini saudara-saudara? Tuhan memakai orang-orang pilihannya. Tuhan mau memakai para hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk mau mempersiapkan kehidupan umat Tuhan sebelum hari Tuhan itu datang. Makanya Yohanes Pembaptis berseru, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah, tutuplah lubang-lubang, ratakanlah tanah yang bergunung-gunung. Artinya apa? Sebelum kengerian itu saudara-saudara datang, dan akan datang, mungkin belum datang tetapi pasti akan datang. Tuhan mengutus orang-orangnya, Elia dalam bacaan utama kita, Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru, untuk mempersiapkan siapapun, termasuk anak-anak Tuhan, agar ketika ia datang, ia menjumpai dan menyambut setiap orang, termasuk saudara dan saya, menyambut saudara dan saya dalam ketidakkecewaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebelum ia datang, sekali lagi dia mengutus utusannya. Karena sebenarnya Tuhan Allah itu saudara tidak mau manusia itu binasa. Apa yang dikatakan oleh Yehezkiel pasal 33 ayat 1 benar-benar menjadi perenungan mendalam buat kita, bahwa sebenarnya Allah itu sekalipun sifatnya seperti polisi yang kalau kita salah kita harus dihukum, tetapi juga sifatnya seperti kakek atau nenek kepada cucunya. Mira kana salah, biti patuan poku, tak apa di kapan tandai pagarni. Allah punya sifat dua ini. Oleh karena itu Yehezkiel pasal 33 ayat 1 mengatakan Allah tidak sampai hati saudara-saudara dan tidak berkenan untuk menghukum sekalipun dia. Orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik, gegabah, kurang ajar, sombong, angkuh. Dia masih menantikan, dia masih menunggu pertobatan orang-orang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di saat kita berada dalam pergumulan, di saat ketika kita merenungkan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan, di saat kita mengatakan, oh Tuhan nang tak elu beri aku mampu, saya ini orang yang paling berdosa, malu aku datang ke gereja. Belum datang di gereja orang sudah bisik-bisik dan sebagainya. Saudara, ada pengharapan kita. Sebelum hari Tuhan, Tuhan menantikan pertobatan kita untuk menyambut, untuk
menerima surya kebenaran yang akan terbit. Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara, kita beri waktu Tuhan berbicara kepada kita lewat saat teduh. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kehidupan ini kepada kami, untuk kami mengisinya dengan baik dan benar. Namun firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak sampai bermasa bodoh, acuh tak acuh, lalu melalaikan koridor-koridor Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dan inginkan. Bapa, buatlah kami untuk selalu fokus pada Tuhan dalam pengharapan kami. Sekalipun dalam menjalani dan mengisi lembar demi lembar kehidupan kami dibayang-bayangi oleh berbagai hal yang kemungkinan besar dapat merampas keyakinan kami melalui ajaran sesat, penganiayaan, peperangan, bencana, bahkan mungkin dosa kami. Namun Engkau berkata kepada kami, tak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Engkau, yang adalah sang surya kebenaran itu. Mari berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PWGT Jemaat Rama akan mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan lewat lagu 77 kali. Disilakan.
Kita berdiri saudara, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengungkapkan pengakuan kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Selain pundi persembahan yang dijalankan, di depan kita tersedia kotak khusus untuk merealisasikan pelunasan tunggakan material bahan bangunan yang belum terbayar di toko kurangnya 75 juta rupiah. Sebelum pundi persembahan dikumpulkan, kita mendengarkan nat persembahan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil pundi persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu? Dalam
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita ulang ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sidang jemaat yang sama dikasih Tuhan, ada lelang untuk diuangkan untuk mendukung pembangunan Gereja Toraja Jemaat Maranatha Loa Klasis Makale Utara yang akan dipandu oleh Bapak Penatua Yohanes Pademe. Ini pisang untuk pembangunan Jemaat Rama disumbangkan oleh keluarga Bapak Martinus Patu kelompok 6. Tanpa standar tawai punti imam mingite yan na kami bagian reke kikua punti manurun. Oh pada bang Asia de reka suara yan na ta eko tapatoroy da ko tete apa tawai ka 50 pisan untuk pembangunan Jemaat Rama
50 pisan 100 memilih teh 100 dempa yang nata ay benni 100 batum bamanan inda jomay dan siapa dia misa menasang ki imani ke sulik ki susi aku pokota eka pangaseng lang kantong ya inda pa 50 den nina aku rang itu 50 pisan dari sabara kami tomakada nang ala di bengko mi sabata yan na den kendek ko di bentau 50 pisan tae mo mataning tae mo penduan pentalun apa piong bo dari Jemaat Maranatha Loak Klasis Makale Utara. Pak piong na solata lau may Makale. Lau may Makale Utara teh. Standar de 100. Iya ya disuruh amin dia jadi tak kisan lanan. Tawai ka 100 standar ade. Den kami 200 penduan pentalon 200 Pak piong na solat lo Makale Utara. Inde pa. Makanya nyarte di kalukui polo. Adem pa kami. Tae mo. Yo 200. Pentalon ben nila ko. Edempa. Pokoknya standar 100 sabah disura amo inde no, banyak sura amo tujuh kantoro inde. Tak ame disalah gega. Kena 50 nambah kuala duka pa. Iya ya. Dempa kami. Angka bang kami 5 mi. Tak era na 200, 100 kita iya mo pabelanta. Dempa. Tak mo. 100 pentalon baran itu. Eden pende. Terakhir mo te. Tayo mo. Eden pende. Menasang komi dako kesula komi pempana irusan kopi. Dempa. 100 satu kali pentalon 100 dempa baik Indonesia masih ada dalam 40 20 gimana 2 inde pa mampu te pa diludai polo mitandai kai ludai dialasi daun punti mangurang dempa 100 tayo mo. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ben nila ko. Inde pa. Den duka pa inde sayap. 100. Menasang komi dako, den pa komi. Mendukung siuluta sa Makale Utara, Klasis Maranatha. Jemaat Maranatha. Den pa komi. Yami masiri-siri. Dako pa jo kunci story ta si Pakada. Dempa. Sayap standar 100 dempa kami. Kasihan duka te silu taro Makale mambela nanin pakate na lewat lita polo. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali dan nilako. Ay, kapote. Dempa. Tayo mo.
Dem pandejomai. Rusun te saba membela datang nanim pakati. Bukan main Mangkali Utara. Umbat narani doto Mangkali Utara. Mangkali Selatan mana tu tanda biasa. Dem pa kami. Tayo sayap. Yan na tayo mo ko. Dako. Minasang kami. Dem pa kopi. Ada tahu. Kasih satu saja. Siapa tahu ada yang minat. Contoh saja. Maranatha juga itu. Standar duka 100 teh. Napa si bawa kopi si bawan na pala ito. Gola naman na mo tayo. Eden ko mira ka mo rin 100. Ang kaba mo kami 5 mimi diben. Den nung paraluy kopi. Tay. Asang ka tesolaki lo may mga kaliutaran. Ba't tayo ba ang to mga kaliutaran na jadi? Kopin natin mamingiliw. Marasa tanta. 100 pentalon. Ay, hindi tayo may 100 deh. Kopi. Hindi pa. Kopi mapait eh. Den pa kami 100. Tayo mo. Dahil may tawa pa. Pokadi dako patas tiro jo postu alin na. Den pa. Den pa paraluy. 100. Jo may hindi jo. Sana. Tayo mo Moses. Dako pa de si pakarbang mo kami jaboko. Kurre sumanga ala ko kita mintuk masolanasang. Napuang mora tontong umpas sakiki. Saudara kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat dan syukur persembahan kita. Mari berdoa. Di saat surya kebenaran akan terbit ketika hari Tuhan tiba, maka mungkin ada di antara kami manusia yang takut, gelisah, cemas akan betapa mengerikannya hari itu. Tetapi ada pengharapan bagi setiap orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang terus membangun kehidupannya seturut dengan tita-tita Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan tetap kuat dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Peristiwa itu adalah peristiwa yang mensukacitakan. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kami setiap anak-anak Tuhan boleh menyambut hari Tuhan di saat surya kebenaran terbit nantinya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, di saat kami masih hidup di dunia ini, kami akan mempersiapkan hidup kami. Kami akan mengisi lembar demi lembar aktivitas kami, tanggung jawab pelayanan, karya pengabdian, kerja dan karya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu yang sudah datang menyapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam persekutuan ini Engkau setia bersama dengan kami dan mengabulkan doa kami
Sehingga hari ini kami boleh datang duduk dalam persekutuan ibadah. Bahkan juga mungkin ada yang mengikutinya lewat panduan live streaming, tim multimedia Jemaat Rama, untuk menjangkau setiap anak-anak Tuhan di luar sana. Berkati. Semoga hari-hari yang akan datang, kesempatan-kesempatan seperti ini senantiasa kami rindukan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami Tuhan, yang mungkin karena sakit dan berbagai hal kendala mereka, sehingga tidak memungkinkan hadir dalam persekutuan, perjumpaan secara langsung di rumah Tuhan. Biarlah Engkau datang menjangkau mereka Tuhan, mengasihani mereka, dan meneguhkan iman percaya mereka bahwa mereka senantiasa terus dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, jadikan kami sebagai teman seperjalanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mungkin juga bergumul dengan gumul soal yang tengah dihadapi. Sehingga melalui kehadiran kami boleh menjadi saksi. Engkau memakai kami untuk memulihkan setiap anak-anak Tuhan dan orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berkati yang berduka cita, seperti yang dialami oleh keluarga Bapak JS Bane. Kiranya mereka senantiasa dimampukan untuk menghadapi kenyataan ini, sekalipun sangat mendukacitakan, tetapi punya pengharapan bahwa Tuhan tetap setia dan tetap berada dalam proses-proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk serangkaian pelayanan program yang dilaksanakan oleh rekan-rekan majelis gereja di Jemaat Rama di sini. Berkati ketiga hamba-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta, bersama-sama dengan penatua dan diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG. Bahkan jemaat Tuhan yang terus memberi dukungan atas setiap program-program yang direncanakan. Panitia atau tim perayaan Natal yang telah dibentuk di jemaat ini, Tuhan berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah kami senantiasa terus bersuka cita dan memberi diri selagi Tuhan masih memberi kesempatan kami. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami punya banyak keterbatasan, tetapi Tuhan mengizinkan kami untuk mengambil bagian melayani Tuhan. Dan hanya dengan cara ini Tuhan kami membalas kasih dan keselamatan-Mu. Persembahan-persembahan telah kami kumpulkan, baik merupa uang yang telah diserahkan melalui pundi, juga melalui dukungan-dukungan kami lewat natura yang telah diuangkan. Terima kasih bagi yang telah mempersiapkan persembahan natura. Ajari kami Tuhan dalam hidup ini untuk senantiasa mengakui berkat-Mu. Bahkan seluruh yang ada pada kami adalah asalnya daripada-Mu. Sehingga ketika kami memberi, kami tidak sungkan-sungkan. Kami memberi seperti Lazarus, sebab ia telah menerima anugerah keselamatan. Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa kami ketika kami berbuat dosa. Bahkan juga ketika dalam perjumpaan kami dalam ibadah ini ada hal yang Engkau dapati keliru dalam hidup kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami yang terus mengayomi kami sesuai dengan apa yang Engkau titahkan. Dan kami berharap bahwa dalam menjalani hidup bersama di tengah-tengah dunia ini, bahkan di saat ketika kami bersosialisasi dengan sesama kami di sekitar kami senantiasa membangun hubungan yang harmonis, kedamaian, keamanan, kesejahteraan boleh kami nikmati bersama.
Ini doa kami Bapa, ini syukur kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat Minggu 13 November 2022. Yang pertama, pengakuan pindah. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 9 WITA akan dilaksanakan pengakuan pindah atas nama Indra Birawa Putra dan Nur Aina Fatimah. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dalam persekutuan di Jemaat Rama. Yang kedua, paduan suara Jemaat Rama. Mohon dukungan doa tim paduan suara Jemaat Rama untuk mengikuti Festival Paduan Suara Natal kedua Toraja Utara pada bulan Desember 2022. Yang ketiga, penjataan kelompok. Berdasarkan keputusan rapat PMG Jemaat Rama tanggal 29 Oktober 2022 terkait adanya tunggakan material di toko bahan bangunan, maka PMG Jemaat Rama memutuskan melakukan penjataan di kelompok sebagai berikut. Kelompok 1, Rp3.350.000 lunas. Kelompok 2, Rp7.600.000 lunas. Kelompok 3, Rp2.450.000. Kelompok 4, Rp6.700.000. Kelompok 5, Rp5.800.000 lunas. Kelompok 6, Rp5.800.000. Kelompok 7, Rp6.700.000. Kelompok 8, Rp5.800.000. Dan kelompok 9, Rp5.800.000. Inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rama. Pada hari Minggu 20 November 2022 pukul 9 WITA akan diadakan inisiasi ibadah lintas generasi Sekolah Minggu Jemaat Rama. Inisiasi tersebut diperuntukkan untuk kelas 1 SD, kelas 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 1 SMA. Harap segenap orang tua anak yang diinisiasi anaknya mengikuti ibadah tersebut. Demikianlah penambahan dan penekanan warta jemaat. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, pergilah
dan beritakanlah Injil keselamatan ke seluruh dunia, karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban-Mu. Oleh sebab itu, teruslah percaya kepada Tuhan, percaya sabdanya, percaya janjinya, dan berharaplah kepadanya, serta serahkan dirimu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kami majelis yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ayub Pamewa yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita melakukan El Shaddai sebanyak 2 kali. Tak usah kau takut, Allah besertamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. tak usah kau takut, Allah besertamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai,
dahsyat, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Who